Halo kawan-kawan, salam sehat jiwa. Perkenalkan, nama saya Liswanda Melinda Kairina. Saat ini saya akan melakukan simulasi strategi pelaksanaan terkait dengan pasien halusinasi. Selamat menyaksikan, Ibu. Baik, Suster. Ya, Ibu, perkenalkan, nama saya Suster Liswanda. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Melisia, Suster. Ya, Ibu Meli. Bolehkah saya duduk sebentar di sini? Silakan. Terima kasih. Ya, Ibu Meli, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Saya takut, Suster. Saya sering mendengar suara-suara tidak jelas, Suster. Oh, begitu ya. Bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang tidak jelas itu? Boleh, Suster. Ibu mau di mana? Di sini saja, Suster. Oh iya. Mau berapa menit, Ibu? Bagaimana kalau 10 menit? Boleh, Suster. Iya, Ibu. Apakah Ibu mendengar suara tanpa wujud? Iya, Suster. Apa yang dikatakan oleh suara itu, Ibu? Suara itu sering teriak minta tolong. Ada juga yang mengatakan mau saya tembus. Apakah suara itu datang secara terus-menerus, Ibu? Iya, Suster. Sering datang, Suster. Kapan paling sering suara itu muncul, Ibu? Tidak menentu, Suster. Kadang malam, siang juga ada. Kira-kira berapa kali sehari suara itu muncul? Tidak menentu juga, Suster. Tapi sering, Suster. Pada keadaan apa saja biasanya suara-suara yang itu muncul, Ibu? Kalau sedang sendiri, saat mau tidur, sedang tidur juga. Begitu, Suster. Apa yang dirasakan setelah Ibu mendengar suara-suara tersebut, Ibu? Saya langsung ketakutan, Suster. Ketika mendengar suara-suara itu, apa yang Ibu lakukan? Saya biasanya langsung menutup telinga, Suster. Iya. Saat menutup telinga, apakah suara tersebut hilang, Ibu? Tidak, Suster. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita belajar cara untuk menghilangkan suara-suara tersebut? Nah, untuk tidak datang lagi, apakah Ibu mau? Boleh, Suster. Ya, baik, untuk mencegah suara-suara itu tidak datang lagi, tidak muncul lagi, ini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu dengan cara menghardik, kemudian yang kedua minum obat secara rutin, yang ketiga dengan cara bercakap-cakap, dan yang keempat itu dengan melakukan kegiatan aktivitas. Baik, Suster. Ya, yang pertama saya akan mengajarkan Ibu untuk cara menghardik. Jadi ketika Ibu mendengar suara-suara yang tidak jelas itu, Ibu menutup kedua telinga dan Ibu berteriak, "Pergi, pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata." Baik, itu ya. Nah, boleh dicoba, Ibu? Pergi, pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Iya. Boleh diulang dengan suara yang keras, Ibu? Pergi, pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Iya, baik sekali, Ibu. Jadi dengan cara seperti ini, Ibu dapat lebih tenang nanti, dapat menghilangkan suara-suara yang tidak jelas itu. Ya, jadi Ibu dapat melakukannya saat Ibu mendengar suara-suara yang tidak jelas itu ya. Ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, jadi ketika Ibu mendengar suara-suara yang tidak jelas, Ibu dapat menghardiknya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita buat jadwal latihan? Boleh. Ya, Ibu mau sehari latihannya berapa kali, Bu? Ibu maunya di mana? Di sini saja. Ya, setelah ini jam 2 siang saya akan kembali untuk melakukan tahap selanjutnya. Baik, Suster. Terima kasih, permisi. Baik, Suster. Ya, apakah itu masih ingat saya? Suster Wanda. Suster Wanda. Baik, Bu. Saya akan sekolah. Terima kasih ya. Sore mengontak kita dengan saja tadi. Saat ini kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, tahap yang kedua.
palsu, kamu tidak nyata. Iya, sekali Ibu. Ya, jadi bagaimana sekarang perasaan Ibu? Masih dengar suara-suara itu. Baiklah, oleh karena itu kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini, Ibu berapa dari dokter? Iya. Boleh nggak saya lihat obatnya? Iya, baik. Nah, di sini ada 3 obat. Jadi yang pertama ini namanya obat haloperidol yang warna pink ini. Jadi fungsi obat ini untuk merilekskan dan mengurangi rasa marah. Nah, yang kedua ini ada obat trihexyphenidyl yang warna putih ini. Nah, fungsinya ini untuk membuat tenang dan untuk mengurangi takut. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada obat chlorphamasia yang warna orange. Nah, di sini fungsinya untuk mengurangi suara-suara yang didengar itu. Nah, Ibu perlu ketahui sebelum minum obat ini, Ibu harus pastikan ada nama Ibu di obat ini. Kemudian, waktu untuk minum obat juga harus teratur, Bu. Jadi minum obatnya pagi jam 7, kemudian di siang hari jam 12, dan di malam hari jam 7 malam. Nah, kemudian minum obatnya itu jumlahnya 1 butir ya, 1 tablet. Jadi harus ada 3 butir satu kali minum. Ya. Baik Ibu, apakah Ibu paham dengan apa yang sudah saya jelaskan? Ya, baik Ibu. Apakah Ibu masih ingat tahap-tahap yang sudah saya sampaikan dari yang pagi hari tadi yang tahap pertama? Ya, benar. So ya, nah yang sekarang yang tahap yang kedua minum obat. Oh iya, yang pertama menghardik, kemudian yang kedua minum obat secara rutin. Oke, selanjutnya masih ada lagi tahap yang ketiga dan tahap yang keempat ya Bu. Ya, jadi untuk tahap yang ketiga, saya akan minta waktu dengan Ibu. Apakah bisa besok Ibu? Bisa. Nah, jadi besok saya minta untuk pagi hari ya, kita untuk ada di step yang ketiga. Ya, jam 7 pagi ya. Oke, Ibu, kira-kira waktu yang diperlukan Ibu mau 10 menit lagi ya? Ya, 10 menit. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, saya permisi. Iya. Ibu, permisi. Suster, Ibu masih ingat saya? masih suster. Oh ya, bolehkah saya diri sebentar ya Bu? Silakan. Ya. Ya, baik Ibu, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Lumayan baik suster. Apakah Ibu masih mendengar suara-suara yang tidak jelas Ibu? Udah kadang-kadang suster. Baik Ibu, sesuai kontrak yang kemarin, di hari ini kita akan melakukan tahap yang ketiga dengan mengontrol halusinasi dan cara bercakap-cakap. Nah, selanjutnya apakah Ibu masih ingat cara yang pertama dan yang kedua? Boleh dijelaskan Ibu? Oke, Bu. Jadi yang pertama ketika saya mendengar suara-suara itu saya mendengar, kemudian sambil mengatakan pergi kamu palsu, kamu tidak nyata. Seperti itu. Kemudian yang kedua dengan obat secara rutin. Oke, baik sekali ya Ibu. Jadi yang selanjutnya ini kita akan melatih untuk mengontrol halusinasi Ibu dengan cara bercakap-cakap. Nah, misalkan Ibu mendengar suara-suara itu kembali, Ibu mendekati keluarga terdekat atau orang-orang di sekitar Ibu. Kemudian Ibu mengatakan, bolehkah sebentar untuk saya menceritakan kembali suara yang saya dengar itu. Oke, bolehkah Ibu ulangi apa yang saya jelaskan? Ya Ibu, jadi kalau saya mendengar suara-suara itu lagi, saya mendekati keluarga atau orang sekeliling saya, kemudian saya meminta untuk bercakap-cakap sebentar. Ya, baik Ibu, jadi bisa pahami ya apa yang sudah saya ajarkan dan jelaskan tadi. Ya, jadi sudah ada 3 tahap yang sudah saya ajarkan. Yang pertama itu menghardik, yang kedua minum obat secara teratur, dan yang ketiga bercakap-cakap dengan orang lain. Ya, kemudian masih ada 1 tahap lagi ya Bu, tahap yang keempat. Ya, mungkin saya bisa minta waktu Ibu untuk sebentar siang. Kita akan dalam proses untuk tahap yang keempat. Boleh ya Bu? Boleh.
Iya. Nanti saya datang kembali lagi ya Bu ke sini. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu, permisi. Permisi ya Bu, boleh. Ya, Ibu masih ingat saya kan? Masih Iya. Jadi saya kembali ke sini dengan sesuai dengan kontak yang sudah saya sampaikan di pagi hari tadi, bahwa kita akan melanjutkan ke tahap yang berikutnya, tahap yang keempat, ya, untuk mengontrol halusinasi Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu masih ingat dengan tahap yang pertama, kedua, dan ketiga? masih suster. Mungkin Ibu bisa kembali jelaskan terkait dengan tahap yang satu sampai yang ketiga? Ya suster. Jadi yang pertama, tahap pertama itu dengan menghardik. Apabila saya mendengar suara-suara itu lagi, saya menutup telinga sambil berteriak, pergi, pergi, kamu itu palsu, kamu tidak nyata. Kemudian yang kedua, saya minum obat dengan teratur. Kemudian yang ketiga, saya bercakap-cakap dengan orang di sekeliling saya apabila saya mendengar suara-suara itu lagi. Yang baik sekali ya Ibu. Iya. Jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu? Sudah mulai baik suster. Syukurlah. Jadi pada tahap yang berikut ini kita akan melaksanakan latihan mengontrol halusinasi di tahap yang keempat. Di sini saya akan membuat daftar kegiatan Ibu sehari-hari. Biasanya Ibu melakukan apa saja? Merapikan tempat tidur, Ya, kemudian membersihkan rumah. ya. Saya juga bisa mencuci piring, kemudian membersihkan halaman rumah juga. Baik, baik sekali ya Ibu. Nah, jadi pada tahap ini saya akan mencoba untuk mengajak Ibu untuk melaksanakan pada daftar kegiatan yang pertama. Boleh ya Bu? Boleh. Ya. Jadi daftar kegiatan yang pertama ini merapikan tempat tidur. Baik. Jadi pada tahap merapikan tempat tidur ini, yang pertama Ibu pindahkan dulu bantal ke tempat lain. Kemudian jika ada kain nanti dilipat. Kemudian Ibu bereskan dulu spraynya. Setelah itu Ibu kembalikan bantalnya kembali ke tempat yang semula bersama kain. Bisa ya Bu? Harus sekarang. Iya, sekarang Bu. Boleh Baik. dilaksanakan sama-sama ya. Baik. Bisa instruksi saya. Jadi yang pertama, Yang pertama angkat dulu bantalnya, lalu pindahkan ke tempat lain. Oke. Ya, yang kedua kemudian rapikan spraynya, masukkan ke dalam. Ya, setelah sudah rapi, kembalikan lagi bantalnya, angkat yang sebelah. Iya, iya baik sekali ya Bu. Iya, oke. Nah, ya. Jadi semua tahap sudah dilaksanakan ya Bu. Jadi setelah ini apa yang Ibu rasakan setelah melakukannya? sudah sangat baik suster. Syukurlah ya, sudah sangat baik. Jadi jika Ibu masih mendengar suara-suara yang tidak jelas itu, Ibu masih ingat kan? Yang pertama, cara menghardik. Yang kedua, minum obat dengan teratur. Kemudian yang ketiga, bercakap-cakap dengan orang sekitar. Kemudian yang keempat, melakukan aktivitas.